Keselamatan. Siapapun manusia di dunia ini pasti dirinya ingin selamat, baik selamat saat ia masih hidup maupun selamat setelah kehidupannya. Tetapi manusia lupa bahwa sebelum ia datang ke dunia, sesungguhnya ia juga sudah memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Sebab di dalam kegelapan kandungan ibu, manusia yang pada awalnya masih berupa sebuah benih yang hidup berjuang dan bergumul untuk menjadi pemenang di antara pesaing-pesaingnya, Tuhanlah yang menyertainya, sehingga ia selamat menjadi seorang manusia. Dan selama lebih kurang 36 minggu dalam kandungan, Tuhan pula yang membentuk buah pinggang dan menenun manusia itu, sehingga manusia dengan selamat hadir ke dunia ini. Sungguh kejadian manusia adalah suatu yang dahsyat dan ajaib. Setiap manusia dengan segala akal dan kepintarannya, dan dengan segala hikmat dan keyakinannya, pasti menentukan pilihan keselamatannya masing-masing. Hal ini kita harus saling menghormatinya. Tetapi satu hal yang perlu kita renungkan bersama selagi masih di dunia ini, apakah kita yakin dapat selamat masuk ke sorga dengan keyakinan kita? Sedangkan siapapun kita adalah manusia yang berdosa, yang setitik dosa pun yang ada pada kita, sorga tidak akan layak menerima kita. Adam dan Hawa yang berbohong sekali saja kepada Allah, mereka dikeluarkan dari Firdaus. Berarti tempat Firdaus tidak layak menerima dosa, sekalipun hanya sebuah dosa kebohongan. Tetapi sebaliknya, seorang penjahat berdosa yang dihukum salib, ketika penjahat itu mengakui Yesus dan mengatakan, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Maka pada saat itu juga Yesus berkata kepada penjahat itu, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Firdaus adalah tempat yang tidak dapat menerima dosa setitik pun. Tetapi Tuhan Yesus dapat mengajak penjahat itu masuk ke dalam Firdaus. Berarti segala dosa penjahat itu telah dihapuskan oleh Yesus Kristus. Dan dosa penjahat itu dihapuskan bukan karena usaha dan perbuatan baiknya, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus dan oleh karena imannya kepada Yesus. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita wajib selalu melakukan perbuatan baik. Namun kita tidak dapat menentukan perbuatan baik kita itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Jika kita bisa menentukan dengan timbangan atau dengan takaran apa dan bagaimana caranya untuk dapat menentukan perbuatan baik kita itu lebih banyak daripada perbuatan dosa kita, atau perbuatan baik yang bagaimana yang dapat atau yang tidak dapat menghapus dosa kita. Tentu semua jawabannya terpulang kembali kepada kekuasaan dan kewenangan Tuhan. Jika mungkin perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapus dosa, bagaimana dengan orang-orang yang kehidupannya di bawah garis prasejahtera? Untuk mempertahankan hidupnya saja, mereka sangat kekurangan. Bagaimana mereka dapat berbuat baik untuk memberi atau menolong orang lain? Apakah berarti orang-orang yang kehidupannya seperti itu bisa menghapus dosa-dosanya? Jika pemahaman pikiran kita menilai demikian, apakah kita layak menjadi hakim atas diri kita sendiri untuk menghapus dosa-dosa dengan perbuatan kita? Memang ada firman yang mengatakan
bahwa manusia akan dihakimi menurut perbuatan-perbuatannya. Tetapi yang menghakimi dan yang menentukan perbuatan kita bukanlah diri kita sendiri, melainkan Tuhanlah yang menentukannya. Keselamatan bukanlah sebuah produk yang bisa dibeli dengan uang, dan bukan juga sebuah merek barang yang hanya bisa dimiliki oleh sekelompok orang tertentu. Tetapi keselamatan adalah hak milik dan hak prerogatifnya Tuhan, dan hanya kasih karunia Tuhanlah keselamatan diperoleh manusia. Keselamatan tidak dapat dibeli atau dibayar dengan apapun juga, apalagi diperhitungkan dengan segala usaha dan perbuatan kita, melainkan diperoleh dari iman yang dipenuhi dengan kebajikan, yang akan memberikan pengenalan yang benar kepada Kristus Yesus, dan yang tidak membuat kita tersandung, sehingga kita memperoleh hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu keselamatan. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 11 menegaskan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan Allah sendiri juga menetapkan bahwa untuk beroleh keselamatan adalah oleh Yesus Kristus. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 menegaskan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati dalam istirahatmu. Amin.